Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi masih dalam tema Aku Haus. Hari ini adalah pertemuan yang ke-17 dan kita tetap akan membahas tentang penderitaan. Ada 3 nomor yang akan kita bahas bersama-sama yang berkaitan dengan penderitaan. Pertama, Suster Faustina taat, tunduk pada kehendak Tuhan dalam penderitaan. Ada di 1202. Penderitaan ekstrim pada malam yang gelap. Suster Faustina mengalami suatu penderitaan yang luar biasa. Bisa kita baca nanti sama-sama dari diary nomor 23. Dan Suster Faustina membuat persembahan atas penderitaannya. Itu ada di 135. Kita mulai ya. Di 1202. Hari ini aku bahkan tidak dapat mengikuti misa kudus atau menyambut komuni kudus. Karena dia sakit, tidak diizinkan untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Di tengah penderitaan jiwa dan raga, aku terus mengulangi perkataanku. Kiranya terjadilah kehendak Tuhan. Aku tahu bahwa kemurahan-Mu tidak mengenal batas. Ini satu iman, satu pengharapan dari Suster Faustina ya. Di tema Aku Haus ini memang kita belajar sungguh-sungguh tentang apa yang dilakukan, apa yang diharapkan, apa yang menjadi inti dari kepasrahannya, berserahnya, percayanya, imannya Suster Faustina pada Yesus. Jadi di sini dikatakan di tengah penderitaan jiwa dan raga. Penderitaan raga kita tahu ya, Suster Faustina sakit TBC, dan kalau kita lihat nomornya 1202 berarti sudah mendekati akhir daripada usianya ya, berarti dia juga sakitnya semakin parah. Itu penderitaan raga. Penderitaan jiwa juga dia alami dengan sangat susah. Sehingga di sana dikatakan di tengah penderitaan jiwa dan raga. Tapi dia terus mengulang-ulang. Bukan ngeluh, Tuhan kok saya sakit, Tuhan saya rindu terima komuni, kok saya nggak bisa menerima komuni, kenapa engkau membiarkan saya sakit. Tapi yang dia katakan, kiranya terjadilah kehendak Tuhan. Jadi di tengah sakitnya yang dia ungkapkan, yang dia ucapkan bukan keluhan, tapi justru kepasrahan, pengharapan, dan di situ dikatakan kiranya terjadilah kehendak Tuhan. Jadi apapun yang dia alami itu menjadi suatu iman dia, percaya bahwa yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Sehingga dikatakan kiranya terjadilah kehendak Tuhan. Aku tahu bahwa kemurahan-Mu tidak mengenal batas. Kemurahannya Tuhan itu selalu ada, melimpah, tidak ada batasnya, tidak ada dasarnya, seluas samudra. Yang Suster Faustina tahu, kemurahan Tuhan itu tiada batasnya. Di sini menunjukkan dia mengandalkan Tuhan, dia berserah, dia menerima apa adanya walaupun di tengah kesulitan, di tengah penderitaan. Terjadilah kehendak Tuhan. Penderitaan lain yang dialami oleh Suster Faustina kita bisa baca di nomor 23. Di situ dikatakan penderitaan ekstrim. Kalau kita lihat nomor 23 berarti terjadi di awal kehidupannya Suster Faustina dalam hidup membiara. Menjelang akhir tahun pertama novisiatku, ada proses persiapan ya untuk menjadi biarawati. Ternyata dia mengalami kegelapan. Kegelapan mulai membayangi seluruh jiwaku. Aku merasakan bahwa tidak ada penghiburan dalam doa. Biasanya kita pun dalam keadaan sesak, susah, menderita, putus asa, kita berdoa. Kita berdoa pada Tuhan,
kita memperoleh penghiburan, memperoleh kelegaan, memperoleh kekuatan baru melalui doa tersebut. Karena doa itu kan relasi kita dengan Tuhan. Kita berkeluh kesah, kita ceritakan apa yang kita alami dan kita menimba kekuatan darinya. Tapi di sini Suster Faustina bilang, kegelapan mulai membayangi seluruh jiwaku. Bahkan gak ada penghiburan dalam doa. Untuk dapat bermeditasi, aku harus berusaha sekuat tenaga. Ketakutan mulai melanda hatiku. Dia begitu dekat dengan Tuhan, dia ingin berkomunikasi dengan Tuhan, dia ingin berelasi dengan Tuhan, dia ingin bersatu dengan Tuhan. Tapi justru di sini waktu dia meditasi, dia katakan dia harus berusaha sekuat tenaga untuk bisa bermeditasi, tapi ternyata nggak bisa dilakukan. Sehingga dia katakan, ketakutan mulai melanda hatiku. Pada titik tertentu, muncul dalam hatiku kesan yang amat kuat bahwa aku ditolak Allah. Itu sharingnya Suster Faustina ya. Pada titik tertentu dia merasa kayaknya Tuhan menolak saya. Dan itu yang sangat menyedihkan dia, yang sangat membuat dia menderita karena dia ingin bersatu dengan Tuhan. Pemikiran yang mengerikan ini sangat menusuk hatiku. Di tengah-tengah penderitaan itu, jiwaku mulai mengalami sakratul maut. Aku ingin mati, tapi nggak bisa. Jadi di sini Suster Faustina mau menceritakan betapa dia sangat menderita. Sehingga di sini dikatakan suatu penderitaan yang ekstrim. Dia mengalami sakratul maut. Kalau sakratul maut mengalami suatu proses yang mengerikan, tapi akhirnya pada waktu meninggal, sakratul maut itu sudah tidak dirasakan lagi. Tapi di sini Suster Faustina katakan, aku mengalami sakratul maut seolah-olah akan mati, tapi itu tidak terjadi, nggak bisa karena dia memang tidak mati. Jadi nggak ada ujungnya. Itu pengalaman yang membuat dia sangat menderita, penderitaan yang ekstrim. Tadi dikatakan ya, raganya menderita, jiwanya menderita. Dia berdoa, dia nggak dapat penghiburan dari Tuhan, bahkan dia merasa ditolak sama Tuhan. Pemikiran mengerikan bahwa telah ditolak Allah sungguh merupakan siksaan yang diderita oleh orang terkutuk. Jadi dia merasa kalau Tuhan menolak dia, dia termasuk orang yang terkutuk. Dan itu yang membuat dia sangat-sangat menderita. Penderitaan lain yang dialami oleh Suster Faustina ada di 135. Dia merubah penderitaan ini menjadi persembahan. Selama masa probasi ketiga, Tuhan membuat aku memahami bahwa aku harus mempersembahkan diriku kepadanya sedemikian rupa, sehingga ia dapat bertindak terhadap aku seperti yang ia kehendaki. Dia menyerahkan dirinya seluruhnya pada Tuhan, sehingga dengan demikian Tuhan bisa bertindak seperti yang ia kehendaki. Kita kan juga sering ya berdoa, Tuhan terjadilah apa yang Engkau kehendaki. Tapi baru terjadi sesuatu, kita sudah langsung bilang, Tuhan kenapa ini terjadi pada saya? Tuhan, saya maksudnya baik, kenapa orang menghina saya? Tuhan, saya niat baik, kok gagal Tuhan? Ya, banyak hal ya. Padahal di sini Suster Faustina katakan bahwa Tuhan mau aku mempersembahkan diriku. Dalam hal ini tetap ada kehendak bebas yang Tuhan berikan pada Suster Faustina. Tuhan mau aku mempersembahkan kehendak, mempersembahkan diriku kepada Tuhan supaya Tuhan bisa bertindak seperti apa yang Dia mau, apa yang Dia minta. Kita ingat ya apa yang dikatakan oleh Bunda Maria. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Terjadilah padaku sesuai dengan kehendak Tuhan.
aku ini hamba Tuhan. Jadi ada penyerahan total. Tuhan tetap memberi kehendak bebas dan Tuhan mengharapkan kita menjawab panggilan tersebut. Terjadilah kehendak-Mu Tuhan. Aku menyerahkan diri, mempersembahkan diriku supaya dengan sedemikian rupa Tuhan bisa berkarya dalam diriku sesuai dengan apa yang Dia mau, bukan sesuai dengan apa yang saya mau. Aku tetap harus berdiri di hadapannya sebagai suatu persembahan, sebagai suatu kurban. Kalau kita ada di hadapan Tuhan sebagai kurban, kita adalah objek, bukan saya lagi. Saya mau ini, saya mau itu, tapi ya berserah, inilah saya Tuhan. Betul-betul total penyerahan diri secara total kepada Tuhan tanpa ada kehendak dari kita lagi, peran kita lagi. Apa yang menjadi kehendak kita adalah hanya melaksanakan kehendak Tuhan. Jadi di dalam penderitaan kita, dalam hidup kita sehari-hari, kita pun nggak lepas dari penderitaan. Ada penderitaan raga, sakit ya, mungkin ketabrak, mungkin kejatuhan barang, banyak hal yang kita bisa alami sebagai penderitaan ragawi. Tapi juga dalam kehidupan kita juga nggak bisa terlepas dalam penderitaan jiwa ya. Dalam permasalahan-permasalahan yang mengganggu, mendatangkan khawatir, mendatangkan ketakutan, masa depan yang belum pasti, dan semua itu mengalami sesuatu penderitaan. Dan hari ini Suster Faustina mengajar kita. Sebetulnya bukan Suster Faustina yang hanya sharing pada kita, tapi sebetulnya Tuhan mau mengajar kita semua bagaimana mengelola penderitaan tersebut melalui Suster Faustina. Jadi apapun yang dialami oleh Suster Faustina, penderitaan seberat apapun, mari kita juga bukan komplain pada Tuhan, tapi belajar seperti Suster Faustina. Terjadilah kehendak-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Semuanya dikembalikan kepada Tuhan. Begitu pula walaupun mengalami malam gelap yang ekstrim, yang kayaknya kita udah gak sanggup lagi untuk menanggung, tapi tetap Suster Faustina memberikan satu informasi pada kita semua, tetap andalkan Tuhan. Dan menjadi masukan juga buat kita semua, kalau kita mengalami malam gelap, bukan karena Tuhan gak sayang, bukan karena Tuhan membiarkan kita, tapi pasti ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita mengalami hal tersebut. Tapi tetap setia, tetap berserah, tetap mengandalkan Tuhan, pegang Tuhan satu-satunya dalam segala permasalahan yang kita hadapi. Dan terakhir Suster Faustina katakan, apapun yang dia alami, penderitaan apapun yang dia alami, persembahkan itu semua kepada Tuhan. Berikan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan, dan bahkan kalau Suster Faustina memberi contoh, aku berdiri di hadapan Tuhan sebagai suatu persembahan, sebagai suatu kurban, sebagai suatu objek. Bukan saya lagi, bukan aku lagi, bukan subjek lagi, tapi terjadilah padaku Tuhan, terjadilah kehendak-Mu Tuhan. Itu yang kita belajar hari ini. Dari tema Aku Haus, Yesus mengajar kita tentang bagaimana menghandle penderitaan, dan melalui hidupnya Suster Faustina, melalui pengalaman hidupnya Suster Faustina, kita pun bisa mengalami hal yang sama dan kita dapat jawaban-jawabannya, dapat solusi-solusinya untuk bagaimana mengatasi penderitaan-penderitaan tersebut. Dan sekali lagi, tidak ada penderitaan yang sia-sia. Oke, sampai ketemu minggu depan. Kita akan terus bahas tentang Aku Haus. Salam kerahiman.